pihak Language Center atau Pusat Bahasa Universitas Tadulako kembali mengadakan satu lagi kegiatan yang kami namakan adalah IELTS Preparation atau International English Language Testing System. Kali ini dilaksanakan pelatihan ini untuk meningkatkan kemampuan dosen baik di UNTAD maupun di luar Universitas Tadulako agar mereka bisa mempersiapkan diri untuk melanjutkan studi ke luar negeri. Untuk kali ini diikuti oleh peserta 30 orang dari Universitas Tadulako dan yang lainnya itu dari KPID, kemudian dari Unismu, dari Unisa, Setia Pancabakti, dan Politeknik. Ini memang dilaksanakan dan mengikut sertakan mereka-mereka yang sebagai dosen di luar Universitas Tadulako. Kemudian harapannya adalah bahwa setelah mengikuti pelatihan ini dan diikuti dengan tes akhir nanti, mereka bisa melengkapi persyaratan untuk Australian Awards atau yang sudah kita laksanakan selama ini, yakni pre-departure training yang kerjasama dengan Deakin University dengan CESU atau Konsorsium Perguruan Tinggi Negeri se-Indonesia Timur. Untuk kali ini juga setelah kami mendapatkan hasil tes akhir, dan jika tes akhir itu sudah bisa mendapatkan skor 6 bahkan sampai 6,5, maka kegiatan ini akan dilanjutkan dengan tes IELTS di Language Center. Karena pendaftarnya sudah jumlahnya 6 orang dan tinggal ditambah lagi 4 orang sehingga sudah cukup minimal 10. Saya yakin peserta untuk kali ini bisa mengikuti tes IELTS tersebut nanti, karena para reviewernya sudah datang langsung ke Language Center, jadi tidak perlu lagi keluar dari Universitas Tadulako untuk mengikuti tes tersebut. Kami selaku pimpinan Pusat Bahasa bahwa Pusat Bahasa selalu siap sedia dan memiliki loyalitas yang tinggi untuk tetap mengedepankan peningkatan kompetensi para dosen dan mahasiswa untuk meningkatkan kemampuannya dalam berbahasa Inggris, sehingga tuntutan global, apakah itu kelas internasional ataupun kegiatan-kegiatan lainnya yang dilaksanakan di luar negeri, mereka sudah terbantu dengan kemampuan mereka sendiri berbahasa Inggris. Jadi LC pada dasarnya selalu siap sedia untuk melayani mereka dalam hal mengembangkan kompetensi berbahasa Inggris. Sehingga berikutnya semua staf, baik staf dosen maupun staf kependidikan atau staf administrasi, bahkan pimpinan Universitas Tadulako sudah bisa melaksanakan atau semacam ada kerjasama dengan luar negeri dan seterusnya, sudah tidak menjadi masalah lagi terkait dengan bahasa Inggris. Syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada pagi hari ini kita diberikan kesempatan untuk datang ke acara ini, pembukaan IELTS Preparation Course 2015 di Language Center UPT Bahasa Universitas Tadulako.
Yang terhormat Bapak Wakil Rektor 3, Bapak Asmadi Wiri SHMH. Yang terhormat Bapak Kepala Language Center UPT Bahasa Bapak Budi SPD MPD, dan Ketua Panitia Bapak Nadrun SPD MPD MED, serta para dekan Tadulako University. Welcome to Language Center. Selamat datang di Pusat Bahasa Universitas Tadulako. Pada pagi hari ini kita mempunyai agenda berupa pembukaan, sambutan dari Ketua Panitia Kegiatan IELTS Preparation Course, sambutan dari Kepala UPT Bahasa, sambutan dari Rektor atau yang mewakili sekaligus membuka acara pada pagi hari ini secara official. Fakultas di dalam Universitas Tadulako dan beberapa perwakilan dari universitas swasta di Kota Palu, dan yang terhormat Bapak Ibu peserta dari Universitas Tadulako dan beberapa perguruan tinggi swasta di Kota Palu. Puji syukur alhamdulillah kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada kesempatan ini kita diberikan kekuatan dan kesempatan sehingga bisa menghadiri acara pembukaan ini, yaitu IELTS Preparation Course. Baiklah, saya secara singkat akan melaporkan kegiatan ini. Yang pertama, tahap persiapan. Kami telah mengirimkan surat ke dekan fakultas di lingkungan Tadulako dan 15 perguruan tinggi swasta yang ada di Kota Palu. Sampai pada hari ini kepada Bapak mengucapkan terima kasih. Selanjutnya sambutan Kepala UPT Bahasa Universitas Tadulako. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, yang telah memberikan inayah kesehatan kegiatan kepada kita, sehingga kita bisa menghadiri satu lagi kegiatan di Language Center, yakni IELTS Preparation atau biasa yang kita sebut pelatihan International English Language Testing System. Bapak Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan yang kami hormati, Bapak Dekan Fakultas MIPA yang hormati, Bapak Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, Bapak Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Teknik, mewakili dari pimpinan universitas swasta dan lembaga KPID, Bapak Ibu dosen di lingkungan Universitas Tadulako dan segala kerja keras dan upaya sehingga kegiatan ini bisa dimulai pada awal bulan Februari. Ketua Panitia sudah menyampaikan tadi, tidak biasanya kami mengawali lebih awal kegiatan ini karena rupanya di bulan April itu sudah dinyatakan deadline untuk Australian Awards. Itu pertimbangan utama kami, di samping pertimbangan yang lain bagi yang membutuhkan untuk melanjutkan studi baik di dalam negeri maupun di luar negeri, karena pelatihan ini memang orientasinya adalah ke luar negeri. Mengawali juga informasi kepada Bapak Ibu sekalian, Bapak Dekan dan Bapak Wakil Rektor, besok itu kami juga melaksanakan satu rangkaian lagi pembukaan pelatihan TOEFL.
berurutan kami laksanakan, tidak sekaligus, awalnya sekaligus, tapi karena ruangan ini tidak mencukupi, kami akan adakan besok lagi. Baik, ya, beberapa hal yang ingin kami sampaikan kepada kita semua terkait dengan pelatihan IELTS. Jadi kegiatan ini tujuan utamanya adalah meningkatkan SDM. Jadi we are able to upgrade the competence of the teaching staff and to prepare in order to apply for overseas study. Jadi orientasinya memang untuk mempersiapkan diri melanjutkan studi di luar negeri. Yang berikutnya, kami ingin menyampaikan juga kepada kita semua. Alhamdulillah di tengah-tengah kita hadir Bapak Dekan dan Wakil Dekan. Untuk kali ini atau tahun ini, karena tahun lalu belum menjadi kami melaksanakan tes IELTS, itu sudah dari awal tahun 2012 kami sudah memang merencanakan. Tetapi kali ini kami harus melaksanakan tes IELTS sebagai starting point. Tidak lagi kita ke Makassar, ke Surabaya. Sekedar informasi kepada kita semua bahwa sudah ada 6 orang yang siap untuk mengikuti tes IELTS. Ditambah lagi yang dari saudara kita KPID, berarti sudah 7. Minimal 10 orang sudah bisa kita mengadakan tes IELTS di sini dengan beberapa kendala waktu tahun lalu menurut informasi Pak terlalu tinggi biayanya. Sebenarnya ini bisa dibiayai oleh individu kalau menabung sudah mulai saat ini, kira-kira. Nah, tapi persoalan tabungan itu selalu diambil sehingga tidak mencukupi untuk biaya tes. Memang biaya tes ini agak tinggi atau mahal sedikit, tetapi bukan menjadi masalah buat kita tidak melaksanakan tes. Kemudian ada informasi yang ingin kami sampaikan kepada kita sekaligus untuk memberi stimulasi bahwa pelatihan sebelumnya kami sudah laksanakan. Jadi ini adalah pelatihan tahunan sudah, jadi annual program. Sebagai masukan atau spirit kepada kita semua, di sini ada namanya pre-departure training. Di Language Center ini diadakan yang kerjasama dengan JESU atau perguruan tinggi swasta, perguruan tinggi Indonesia Timur, perguruan tinggi Indonesia Timur, konsorsium. Yang tahun lalu ada hadir banyak salah satu yang sudah menunggu yang sudah mendapatkan sertifikat dari Pre-Departure Center kerjasama dengan Deakin University. Ada namanya Pak Andi Hendra dari Fakultas Teknik. Beliau adalah salah satu dari 6 orang yang pesertanya 9 orang lulus Pre-Departure. Jadi memang ada tentang proses ini yang dilewati. Pelatihan IELTS diikuti secara intensif. Kemudian tes awal untuk rekrutmen pre-departure yang kemarin dites itu sekitar 30-an, yang lolos sekitar 12 ya, 12. Dan itulah yang mengikuti pre-departure ditambah dengan perguruan tinggi swasta, perguruan tinggi negeri Indonesia Timur lainnya, termasuk Makassar. Dan masuk dalam lulus dari pelatihan itu ada 6 ya. Meskipun jumlahnya sedikit, tapi Bapak Ibu ini juga merupakan output kami yang sekaligus jika mereka sudah mendapatkan LOA, jadi yang 6 orang itu tinggal menunggu LOA. Artinya pre-requirement atau persyaratan untuk mendapatkan beasiswa dikti sudah di tangan mereka. Yang itu disebut unconditional letters of offer yang sudah dapat. Nah, begitu panjang
cerita prosesnya itu sehingga apapun namanya tetap kita mulai dari awal sehingga bukan kita mendaftar spekulasi tinggi, tetapi kita tahu betul kemampuan diri kita ketika mau mendaftar untuk studi di luar negeri. Nah, itu adalah yang pre-departure tahap pertama. Jadi 6 orang ini sudah tinggal menunggu LOA sehingga beasiswanya sudah di depan mata. Karena memang agak sedikit keterlambatan penandunya kemarin penyampaian pengumuman dari Deakin University. Untuk batch 2 atau tahap kedua yang akan dilaksanakan nanti mulai tanggal 24 Februari sampai tanggal 1 Mei di Makassar, dari berapa kemarin ikut tes 20 hari ya, 25 orang yang dari Universitas yang lolos pre-departure Bapak Ibu hanya 3 orang. Itu baru lolos untuk ikut pre-departure yang di Makassar ya, satu yang dari peternakan Pak Kasono, satu dari teknik Pak Hendra Setiawan, dan kami sendiri. Jadi ada komandannya juga masuk di sana. Jadi ini meminjam dari kata-kata Prof. Mahfud. Jadi jangan tukang sensor itu tidak memiliki rumah. Kira-kira tukang sensor kayu. Ternyata saya yang dimaksud itu. Jadi tetap saya juga bersama-sama mengikuti tes itu dan kami bertiga akan latihan di setelah itu tes akhir. Nah, sehingga pada akhir kegiatan ini nanti kalau memang mendapatkan skor maksimal, jadi bervariasi nanti sasaran tujuan belajar. Satu di depan mata Deakin University under probation, dan yang lainnya itu Australian Awards dan beasiswa yang lain. Jadi kami tetap mengedepankan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi. Jadi apapun namanya, kami akan tetap loyal terhadap para peserta atau partisipan dari IELTS, sehingga nanti kalau pada tes akhir Pak Nadrun ditemukan atau didapatkan ya skalanya sudah 6 sampai 6,5, itu kita akan mengirimkan surat pemberitahuan atau pelaporan, karena kita bertanggung jawab penuh kepada beberapa fakultas ini. Hasilnya kami akan laporkan. Sehingga untuk kali ini Bapak Ibu tetap juga kami sampaikan di mana kira-kira problem yang dihadapi setiap kali pelatihan itu. Yang utamanya adalah the number of the participants when start to enter the first meeting or to attend the first meeting is different from the number of the participants when this activity is running. Jadi apa maksudnya? Ternyata jumlah di awal ini berbeda dengan jumlah berikutnya, apalagi ini yang paling terakhir. Tetapi Pak Nadrun sudah kami berdiskusi kemarin, ada sedikit penalti atau punishment yang diberi jika tidak cukup 75%. Kembali kami akan mengirimkan surat kepada Bapak Ibu pimpinan fakultas bahwa stafnya Bapak ini begini-begini. Jadi begini-begini itu banyak kali urutan pertama, urutan ketiganya, kira-kira gitu. Tetapi bukan menjadi hal yang bermasalah bagi Bapak Ibu, karena mungkin ada kesulitan mengajar atau memiliki dan sebagainya. Tetapi kami memohon kepada pimpinan fakultas diberikan sedikit kelonggaran kepadanya. Kalau misalnya mengajar itu adalah tim teaching, tinggal dilihat saja durasi waktu siapa yang masuk duluan dan siapa yang masuk pada setelah meet. Karena kalau tidak dibagi begitu, saya yakin Bapak Ibu pekerja bekerja mengajar itu maksudnya tidak juga sampai merasa under pressure karena meninggalkan tugas mengajar. Jadi beberapa nama sudah kami dapatkan di sini dengan Indonesia daerah. Pak Dr. Anus Andi Madupenan tidak sempat hadir sepertinya saat ini. Kemudian dari STIE juga ada
dari Unisa, Unismu, Politeknik, Setia Pancamarga, dan ada 2 orang juga dari staf kami UPT yang hadir. Nah, dengan harapan kepada para peserta, mari kita mengikuti dari awal sampai bagian akhir, karena kami juga menyiapkan instruktur yang memang sudah handal sebenarnya, karena alumni dari luar negeri akan diambil. Sekedar informasi yang terakhir kepada Bapak Ibu, untuk tahun 2014 khususnya untuk TOEFL, skor tertinggi yang diperoleh jadi kami tetap merekor skor TOEFL karena IELTS belum diadakan tesnya, tetapi ukurannya IELTS ini adalah di kelulusan pada pre-departure itu. Jadi output sekaligus menjadi outcome kami karena mereka sudah siap untuk studi di luar negeri. Untuk khusus TOEFL, skor tertinggi yang kemarin diraih oleh dosen itu adalah 540, sedikit menurun dari tahun 2013. 2013 kami dapat 575 waktu. Memang skor ini fluktuatif karena berdasarkan konten dari tes itu secara spekulasi diterima kita masing-masing. Tetapi yang sedikit menjadi bersemangat lagi, TOEFL yang diraih oleh mahasiswa, TOEFL ITB yang diraih oleh mahasiswa melalui pelatihan 567. Ini dosen mahasiswa 567. Jadi sedikit lagi naik dilewati dosen. Kembali lagi kepada kita semuanya. Yakin saja bahwa dosen bisa berbahasa Inggris daripada mahasiswanya. Kalau mahasiswa lebih tahu dari bahasa Inggris, kalau mengetahui bahasa Inggris daripada dosen, berarti dipakai lagi dosen bisa berbahasa. Kira-kira itu yang bisa saya sampaikan kepada kita semua. Mohon maaf jika ada yang kurang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Mohon maaf, kami sekaligus mengundang kepada Wadah Bima untuk menyampaikan sesuatu yang sifatnya memotivasi kegiatan ini dan sekaligus membuka pelatihan IELTS bagi dosen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you very much, sir. Oke, sekarang kita beranjak ke acara ketiga, yaitu sambutan dari Bapak Rektor Universitas Sarulako atau yang mewakili sekaligus membuka acara pertemuan ini kepada Bapak Asmadi Wiri SHMH dengan hormat. Kepala PT Bahasa yang saya hormati Ketua Panitia Penandu dalam mengusung kegiatan ini dengan baik, yang saya hormati dan hormatan peserta yang mengikuti tes IELTS, ada yang dari perguruan tinggi swasta Kota Palu, tadi ada 7, kemudian ada 1 dari lembaga penyiaran. Alhamdulillah, luar biasa. Alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena memberikan kita limpahan karunia bisa bersama-sama hadir di ruang ini, tentunya dalam rangka pembukaan nantinya akan dilanjutkan dengan kursus dan tes. Kegiatan ini memang kegiatan yang sangat penting bagi kita, mengingat banyak tuntutan-tuntutan yang harus diantisipasi, terutama perguruan tinggi. Sekarang ini kita lagi memacu bahwa dengan internasionalisasi perguruan tinggi, tentunya kan kita tidak boleh berdiam diri seolah-olah kita besar di kandang sendiri. Jadi ini tuntutan memang internasionalisasi dari perguruan tinggi, terutama masyarakat kampus tentunya, khususnya dosen. Kemudian juga kalau kita lihat bandingkan dengan negara-negara tetangga yang menulis jurnal di jurnal internasional, kita Indonesia itu kasihan kalau dilihat rankingnya di bawah sekali. Malaysia itu di atas jauh dari kita. Tidak berhemat, tapi betul-betul saya belajarkan. Tapi setelah saya hitung setiap bulannya, kenapa masih ada tersisa 7 sampai 9 juta begitu?
Dengan saya tidak hemat, saya belajarkan gimana caranya memperhemat yang kita menderita di sini. Itu tuntutan, tapi begitulah kira-kira orang, ya negara yang kemudian menilai orang yang berpendidikan itu harus diberi sporting pada hal yang cukup tinggi. Ini saya pikir kalau kalian juga, ya teman-teman ini bisa sukses hidup, kemudian mendapat pendidikan di luar negeri dan pulang, kan tidak sekedar kita ini cuma mendengar bahwa di luar negeri seperti ini, kita juga mesti melihat, menimba ilmu. Setelah pulang di sini tentunya hal-hal yang baik di sana itu yang kemudian diterapkan di sini. Tinggal kalian itu menjadi harapan kita semua. Tapi yakin saja bahwa alih generasi itu sebuah kepastian keniscayaan itu dari waktu ke waktu berjalan terus. Saya juga kaget, pikirnya saya ini baru tahun 86 kemarin waktu saya diterima jadi dosen. Tapi setelah saya nengok ke belakang sudah banyak. Saya punya murid-murid kemarin yang masih saya anggap sudah menjadi bagian dari kita kebersamaan di fakultas. Jadi ini sesuatu yang pasti bagi generasi. Nah, banyak kemudahan yang dihadapi oleh generasi yang sekarang ini. Tinggal memang kemauan keras saja. Karena memang berbahasa Inggris ini tidak sekedar cuma berbahasa atau speak, tapi yang dipentingkan itu menulisnya. Jadi ada pengalaman saya diceritakan oleh Bang Dr. Bidang Pengembangan dan Kerjasama PR4 waktu dia di Australia. Dia bilang teman saya itu bilang orang Australia lancar berbahasa, tapi selalu dia komunikasi dengan saya sama dia studi. Dia bilang kenapa? Dia bilang profesor saya, pembimbing saya, setiap saat saya ajukan tulisan saya, dia kembalikan terus, dia kembalikan terus. Dia bilang tahu, dia bilang orang Indonesia cuma satu kali, sudah tidak dikembalikan. Jadi ibaratnya juga kita, rupanya tidak cukup kita berbahasa Indonesia lancar, tetapi kalau kita menulis juga terbalik-balik itu kalimatnya. Itu kira-kira kesamaannya dengan orang Australia yang pintar bahasa Australia, tetapi ketika dia menulis, dia punya dikembalikan. Jadi soal kata bahasa lagi. Jadi memang pada dua dimensi ini harus diperhatikan. Tidak cuma cukup untuk berbahasa. Kalau memang mau jadi tenaga kerja, ya berbahasa saja, speaknya sudah lancar. Tapi kita ini kan tidak cuma speak ini bawa ke sana. Kita kemudian dulu kuliah dikasih tugas mau meneliti ini. Kalau cuma sekadar speak ya mungkin selesai, tapi menulisnya ini, nah inilah yang dipentingkan untuk mengikuti semua kegiatan-kegiatan yang terkait dengan ini. Saya pikir tidak ada yang tidak bisa. Keinginan keras untuk itu saya pikir bisa ditemukan, apalagi banyak informasi-informasi sekarang ini yang bisa diakses. Tidak cuma sekedar buku, tetapi melalui dunia maya bisa semua diakses. Fasilitas kita cukup. Tentunya kepada Bapak Dekan, saya mohon juga bahwa kalau melakukan perencanaan di fakultas, dorong ada juga mungkin budget disiapkan untuk sumber daya kita mengikuti kegiatan-kegiatan semacam ini, supaya mereka nanti tidak berpikir uangnya, gajinya harus keluar, tapi itu bagaimana belajar di luar negeri. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Dan tadi saya lihat dari Fakultas Hukum belum ada rekan Fakultas Hukum pesertanya belum ada. Insya Allah ini diikuti dengan baik kepada juga teman-teman yang berasal dari perguruan tinggi yang ada di Kota Palu. Saya pikir ini kebersamaan kita semua. Saya pikir Indonesia ini harus kita usung secara bersama-sama. Karena juga tingkat bagaimana pendidikan kita itu tidak cuma sekedar dilihat di Universitas Tarulah, tapi secara keseluruhan. Perguruan tinggi ini adalah satu satelit dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Jadi ini milik kita bersama yang harus kita perkuat kemudian untuk generasi mendatang.
dan tentunya untuk Indonesia yang lebih baik pada masa-masa yang akan datang. Selamat mengikuti latihan dan tes ini. Mudah-mudahan saya yakin dan pasti semua bisa berhasil dan bisa tinggal kita menunggu saja bahwa si A, si B, si C sudah ada di Jepang, sudah ada di Korea, sudah ada di Kanada, sudah ada di Amerika. Luar biasa, kita bangga anak-anak muda kita bisa meraih hal-hal seperti ini. Ini saya sampaikan terima kasih kepada Bapak Rekan telah hadir, kepada Ketua Kepala PT Bahasa, Pak Nadul sebagai Ketua Pelaksana kegiatan ini. Semoga apa yang kita perbuat ini senantiasa mendapat ridho dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, saya atas nama Rektor Universitas Tadulako membuka kegiatan ini dengan resmi.